Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman semua, mantap sekali. Sudah sampai di step ini, sudah sampai di video ini ya. Artinya teman-teman semua di dalam video ini, teman-teman itu sudah memahami skala usahanya teman-teman, KBLI dan kategori resikonya ya, bidang usahanya ya. Lalu sudah menentukan dan memiliki badan hukum ya. Lalu sudah punya NPWP juga untuk badan usahanya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang NIB. Apa itu NIB? Let's check it out. Nah, NIB eh, NIB atau nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, yaitu di bawah lembaga BKPM, di mana di bawah Kementerian Investasi. Setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui oss.go.id. Penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi ini dasar hukumnya. Lalu NIB diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran, melakukan pengisian data secara lengkap. NIB berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. NIB berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP. Jadi kalau dulu ada TDP, sekarang TDP sudah digantikan oleh NIB. Ya. Jadi jangan tanya lagi ke PNPTSP bisa ngurus TDP enggak? Karena TDP sudah masuk dalam NIB, ya. Lalu angka pengenal impor, ya, di sini juga bisa nanti dipilih Anda teman-teman semua itu usahanya impor ekspor apa enggak gitu. Dan hak akses kepabeanan. Lalu apa sih fungsi utama NIB? Nah, fungsi utama NIB sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersi atau operasional. NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan hak asas kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapat NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Artinya gini teman-teman semua. Eh Kalau dulu kan ada macam-macam ya, ada SIUP, ada SITU dan lain-lain. Ada SIUP, SITU, TDP itu yang utama, yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh pengusaha. Nah, sekarang itu sudah digantikan oleh NIB saja. Nah, untuk pengurusan NIB itu teman-teman semua bisa cek di oss.go.id. Nah, panduannya sudah saya taruh di tombol paling bawah. Teman-teman semua bisa buat ya, bisa belajarin. Atau teman-teman semua nggak ngerti, nggak ngeh, silakan konsultasi dengan klik link di bawah. Ya, dengan button bacaan konsultasi itu bisa konsultasi dengan saya. Nah, teman-teman semua, NIB ini fungsinya sebagai tanda daftar bahwasanya usaha kita nih terdaftar nih sama kementerian ya, di dalam kementerian. Artinya manfaatnya ketika nanti ada program-program pemerintah, apakah itu program bantuan dan lain-lain, itu akan sangat membantu karena benchmarknya pemerintah atau kementerian mengadakan bantuan ya, itu berdasarkan NIB-nya teman-teman. Jadi pemerintah ini tahu nih, misalnya di Langkat ada berapa pengusaha UMK gitu ya, mau bikin apa gitu, mau bikin apa dengan budget berapa, itu pemerintah udah siapin berdasarkan NIB. Nah, berdasarkan NIB ya, itu datanya sampai ke pusat. Oke, NIB sebagai perizinan tunggal. Nah, ini seperti yang sudah saya terangkan di video sebelum-sebelumnya. NIB sebagai perizinan tunggal untuk bidang usaha dengan kategori rendah. Artinya, kita kan udah belajar tentang KBLI dan resiko. Kalau resikonya rendah, NIB ini sebagai perizinan tunggal. Jadi nggak ada izin lain. Ini aja. Ya, tidak ada lagi SIUP, tidak ada lagi situ, hanya NIB saja. Dan itu untuk kategori rendah. Kalau menengah rendah, NIB dan sertifikat. Oke, saya akan contohkan seperti apa bentuk NIB. Nah, ini contoh NIB. Ini adalah contoh NIB. Loading. Nah, ini contoh daripada NIB. Ya. Ini NIB CV kebetulan.
Nah, tapi di sini dia resikonya rendah. Jadi di sini dia nggak perlu lagi izin apa-apa untuk kategori ini, ya. Tapi di sini ada dia menjalankan bidang usaha dengan kategori menengah tinggi. Artinya ada sertifikat standar dan sertifikat standar itu harus verifikasi. Nah, di sini ada keterangannya lakukan pemenuhan standar paling lambat. Jadi kalau menengah tinggi harus verifikasi. Nah, itu dia yang saya maksud. Ya, ini adalah NIB. Tapi untuk usaha dengan kategori resiko rendah nih nggak perlu lagi diverifikasi atau apa. Yang hanya menengah tinggi dan tinggi saja yang butuh verifikasi. Oke. Hopefully teman-teman semua paham. Kalau belum punya NIB, silahkan klik link di bawah untuk konsultasi dengan saya. Saya akan ajarkan secara online bagaimana cara buat NIB. Oke? Atau saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua bagaimana cara bikin NIB. Senang sekali teman-teman semua bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Semoga bisnisnya lancar, semoga bisnisnya mantap ke depannya. Kita akan belajar tentang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video.